Saya Muhammad Sofyan Aksariwatoni dengan NIM C1N020017 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum acara 3 dengan judul transport zat. Soal 1, apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Osmosis terjadi di semua sel, misalnya saat diletakkan di dalam air, sel darah merah akan membiarkan air merambat melalui membrannya. 2. Apa yang dimaksud dengan plasmolis? Plasmolis adalah peristiwa mengerutnya sitoplasma dan lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipernotik atau plasmolis merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Dampak plasmolis yang menyebabkan tekanan terus sampai di suatu titik di mana prosoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya runtuhnya dinding sel dapat terjadi. Tidak ada mekanisme di dalam sel tumbuhan untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Tetapi plasmolis dapat dilawan jika sel diletakkan di larutan hipotonik. 3. Pada percobaan menggunakan potongan kentang, jelaskan mengapa A. Potongan kentang yang direndam dengan larutan 0 memiliki tekstur yang keras. Potongan kentang yang direndam dengan larutan 0 memiliki tekstur yang keras karena pada saat kentang dicelupkan ke larutan 0%, perpindahan air secara osmosis terjadi dari larutan 0% atau hipotonis menuju ke potongan kentang atau hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari larutan 0%, masuklah larutan 0% ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel ke dalam turgor atau tekanan turgor tinggi, sehingga membuat potongan kentang tersebut menjadi keras. B. Potongan kentang yang direndam dengan 5% gula memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami pertambahan ukuran maupun pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Pada larutan gula, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Hal ini disebabkan karena kentang bersifat hipotonis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. C. Potongan kentang yang direndam dalam larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak. Jika dalam air gula 30%, kentang mengapung. Setelah 20 menit kentang tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis air
5% dan air gula 30% lebih besar daripada massa jenis kentang tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan konsentrasi garam yang tinggi, sehingga membuat larutan menjadi hipertonis yang akhirnya menambah massa jenis larutan gula. 4. Identifikasi perbedaan sel roux discolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 0%, 5%, dan 30%. Jelaskan penyebab munculnya perbedaan-perbedaan tersebut. Peristiwa osmosis pada sel roux discolor dapat terjadi pada suatu sel melalui membran sel. Membran sel bersifat permeable terhadap zat-zat yang mudah melewati membran. Peristiwa osmosis ini terjadi karena perpindahan molekul ion kerapatan tinggi ke rendah melalui suatu membran. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi osmosis pada sel yaitu tekanan Tugor sel, konsentrasi sel terlarut dan zat terlarut, pH larutan, suhu, dan ukuran molekul. Oleh sebab itu, mengapa terjadi perbedaan reaksi? Dikarenakan semakin banyak massa jenis gula, maka semakin lembek atau lunak yakni bahan percobaan, yaitu roux discolor. Sekian penjelasan dari hasil praktikum acara 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.